Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, tepatnya 1 hari menjelang libur panjang di bulan Februari, yaitu libur Isra Mi'raj, cuti bersama dan juga libur Imlek. Dan di malam hari ini kita melihat adanya jumlah kendaraan yang cukup meningkat keluar masuk stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, baik itu mengantarkan penumpang yang akan berangkat ataupun juga kendaraan menjemput penumpang yang baru tiba dari kota Bandung. Seperti kita ketahui, biasanya okupansi dari kereta cepat Jakarta Bandung paling minimal adalah 60%. Kemudian di akhir pekan ataupun hari libur itu di 90% ke atas. Nah, saat libur panjang kali ini kita melihat peningkatan ataupun juga bertambahnya jumlah penumpang cukup signifikan di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim ini. Selain itu, pihak KCIC sendiri juga sudah mempersiapkan 8 perjalanan tambahan, yaitu 4 dari arah Jakarta dan 4 dari arah Bandung untuk tanggal 8. Kemudian lagi selain itu, KCIC juga memberlakukan adanya tiket dinamis ataupun harga yang berubah-ubah untuk setiap perjalanannya yang disesuaikan dengan kepadatan jumlah penumpang, hari libur ataupun juga waktu-waktu lainnya. Dengan begitu, maka okupansi dari penumpang kereta cepat akan naik, terutama untuk mendapatkan tiket-tiket dengan harga Rp150.000, Rp175.000, dan Rp200.000. Kita bisa lihat tiket pada tanggal 7 Februari di mana Rp250.000 semuanya habis sampai ke malam hari, yaitu di pukul 20.30. Kemudian esok tanggal 8 Februari juga habis mulai dari pagi hari sampai ke siang hari, bahkan sampai ke sore dan malam hari. Dan ini membuktikan bahwasannya masyarakat ataupun para penumpang tetap memilih moda transportasi kereta cepat untuk bisa ke Bandung dikarenakan adanya efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Dan dapat kita lihat di sini hanya 4 perjalanan di menjelang malam hari yang belum non ataupun full. Kemungkinan esok di tanggal 8 akan benar-benar full. Nah, tambahan dari perjalanan itu ada pukul 8.20, 11.30, 14.32, 18.25 untuk rute Halim Tegaluar dan Tegaluar Halim pukul 7.05 dan seterusnya. Sebenarnya untuk target dari perjalanan kereta cepat WUS ya di bulan Januari adalah 68 perjalanan per hari. Namun itu akan kembali disesuaikan dengan permintaan dari penumpang, meningkatnya jumlah penumpang dan seterusnya. Hingga saat ini masih di 48 perjalanan dan hingga akhir Desember telah mengangkut 1,5 juta penumpang lebih. Ditambah lagi kereta cepat Jakarta Bandung juga bekerja sama dengan 12 destinasi wisata, cukup dengan menunjukkan tiket dan juga tempat-tempat kuliner lainnya ya untuk mendapatkan diskon, akses masuk dan hal-hal yang menarik bagi para penumpang ya. Biasanya para penumpang yang akan ke Bandung tujuannya adalah berwisata, liburan, kuliner, bekerja, pendidikan ya. Kemudian mungkin tujuan-tujuan lainnya. Itu adalah tujuan-tujuan yang paling banyak kita dapatkan dari para penumpang yang sempat kita komunikasi sebelumnya. Pemantauan kita di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di malam hari ini akan dimulai dari stasiun LRT Jabodebek Halim. Dikarenakan jumlah area parkir yang masih terbatas ya di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, maka kami menggunakan moda transportasi lainnya yaitu LRT Jabodebek. LRT Jabodebek sendiri sudah terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim melalui jembatan udara. Ini jembatan udaranya. Dan di sini di lorong dari Skybridge yang menghubungkan kedua stasiun terdapat area kuliner yang beragam dan dikelola oleh Bakul PT Sarina atau Bazar Kuliner. Di depan dari lorong ataupun di pinggir ya, tepatnya di area kaca disediakan bangku dan juga meja untuk para pembeli yang makan dan minum di sekitar lorong ini. Hanya saja memang sedikit menggunakan jalur dari disabilitas ataupun tunanetra dikarenakan berada di pinggir guide block ya. Di sore hari ini kita mendapatkan para penumpang yang cukup banyak ya di area-area keberangkatan dan juga area kedatangan.
Sebagian mereka langsung turun ke bawah yang datang lalu mencari moda transportasi, dan sebagian lagi ada yang sudah dijemput oleh kolega ataupun saudaranya. Area kuliner di sini juga makin ramai ya dikunjungi oleh para penumpang, dan rata-rata kulinernya adalah kuliner khas Nusantara. Apakah itu makanan-makanan dari berbagai daerah dan beberapa area ataupun stand minuman, kemudian juga stand-stand dari makanan-makanan modern. Tapi yang paling banyak di sini adalah makanan Nusantara. Kemudian hal baru yang menarik yang kita lihat di lantai 2 di area keberangkatan, berpindahnya stand-stand yang ada di bawah seperti Roti-O, kemudian Polo. Roti-O sendiri areanya nanti juga akan pindah ke depannya ini nih, samping kita, karena di situ akan ada ruangan khusus ya. Kemudian kita lihat ada Indomaret. Baik, kita akan masuk ke dalam ruang tunggu. Di sini para penumpang sebagian sudah melakukan security check dan sebagian lagi masih menunggu di tempat duduk. Yang sudah melakukan security check, mereka akan segera naik ke atas dikarenakan sudah ada panggilan untuk berangkat dan melakukan tapping di sana. Hal baru lainnya yang kita lihat di bagian dalam dari setelah security check adalah stand-stand dari kuliner ya, ataupun makanan, snack, serta kopi. Ada kopi kenangan, kemudian ada anti aneh tadi ya. Baik, kita akan keluar lagi untuk melihat setelah Polo. Di sini ada Indomaret. Ya, Indomaret nanti punya stand di bawah sebenarnya yang cukup besar ya. Kemudian setelah Indomaret ada Kopitiam. Nah, bagi yang ingin ngopi bisa ke situ terlebih dahulu. Untuk tiket masih ada para penumpang yang membeli melalui vending machine. Nah, biasanya di akhir pekan itu suka non ya ataupun full, jadi bisa memanfaatkan aplikasi yang ada. Kemudian ini ada donat ya. Lalu setelah donat ada Hongtang. Ini Hongtang akan punya lokasi di bawah, ada Eiger dan juga Yoshinoya. Yoshinoya sendiri ini lagi ada diskon, cendolnya 50%, silakan datang. Selain dari yang berwisata, kita juga lihat di sini ada pelajar, itu STPDN ya kalau tidak salah mas-masnya. Kemudian ini tadinya ada lokasi kuliner yang panjang, bakul juga di sini, namun nampaknya kontraknya sudah habis, jadi sudah mulai berganti dengan UMKM lainnya di bawah binaan Sarinah. Baik, itu masih ada para penumpang yang naik ke atas ya, dikarenakan tadi sudah sempat dipanggil, mungkin masih ada waktu untuk checking, kemudian juga untuk validasi tiket. Security check tetap dibuka di dua lokasi ya, di sisi selatan dan sisi utara, memudahkan para penumpang untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang sudah ditentukan oleh pihak kereta cepat. Hal ini tentunya untuk menjaga keamanan bersama ya, agar nyaman, aman setiap perjalanan, dan juga para petugas, para pekerja operasional secara keseluruhan kereta cepat yang ada di sini. Nah, harusnya Roti-O ada di sana. Yang paling menarik sejak dari adanya stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang sudah dibuka untuk umum, Roti-O sering kali diantri oleh para pembeli. Pernah beberapa kali tidak antri ya, tidak ada antrian, namun pada saat kita membeli ternyata yang antri adalah membuat makanannya. Baik, kita akan berbincang dengan salah satu penumpang yang sering ya pulang pergi ke kota Bandung menggunakan kereta cepat. Beliau bernama Pak Adi. Ya, selamat malam. Nama masnya siapa, Mas? Perkenalkan, saya Adi Ferdian. Biasanya dipanggil Adi. Aslinya dari Bandung kalau saya tinggal. Oke, Mas Adi. Ya, saya dengan Order Indonesia, jadi saya ingin sedikit bertanya sama Mas Adi nih. Udah berapa sering naik kereta cepat atau WUS ini?
Eh, Kalau seberapa sering mungkin seberapa banyak mungkin agak susah diingatnya ya. Tapi Oke. kalau seberapa sering, 1 bulan mungkin saya minimal kayak 4 sampai 6 kali. Oke. Dan Bolak-balik Bandung Jakarta ya. Jadi total mungkin 12 kali Oke. perjalanan. jadi 6 bolak-balik jadi 12. Ya, berarti kurang lebih dalam seminggu pasti ada 1 atau 2 gitu Benar, ya. benar. Oke, dalam kepentingan apakah kira-kira? Sebenarnya kepentingan utamanya untuk pekerjaan, Oke. karena saya sendiri base-nya memang di Bandung, tapi lokasi kantor headquarter-nya itu ada di Jakarta, I see. di daerah Fatmawati. Oke. Untuk ini Mas Adi, untuk tarif ya, kira-kira masih oke nggak di ini kan range-nya jadi berubah sekarang, ada 150, Benar. ada 250 paling tinggi. Bagaimanakah kira-kira? Menarik sih sebenarnya approach yang digunakan, karena dulu di awal saat tarifnya masih flat, sebenarnya saya masih ada keraguan apakah harga yang ditawarkan di weekend tuh ya 250.000 cukup worth buat saya sendiri sebenarnya. Oke. Jangan ada mekanisme yang fluktuatif kayak gini, approach-nya itu justru lebih menarik buat saya karena ada kebebasan di saya juga, keuntungannya di kantor tuh jam kerjanya agak sedikit bebas. Jadi saya Oke. bisa memilih nih waktu keberangkatan I yang see. harganya kayaknya paling make sense di sini. Fleksibel berarti ya, fleksibel. Oke, biasanya dari Jakarta ke Bandung naik apa? Sebelum ada Wush. Sebelum ada Wush, mayoritas sih saya ngegunain sebenarnya kereta api Argo Parahyangan. Parahyangan. Tarifnya berapa waktu itu? Dulu paling sering pas di tarif di 150.000 ya I untuk see. di eksekutifnya. Oh, itu udah eksekutif ya, 150. Nah, kemudian naik kan waktu itu ya. Sebenarnya soalnya signifikan sebenarnya kenyamanannya di Argo Parahyangan di Dengan ekonomi dengan eksekutifnya. Jadi I kayak see. di saat eksekutifnya naik itu compare ke WUS-nya kan kayak sekitar 50.000. Betul. Itu lumayan sih jadi faktor pilihan lain. Biasanya travel tuh biasanya digunakan di waktu-waktu tertentu kalau jadwal keberangkatan atau kepulangannya itu nggak bisa diprediksi di sana. I see. Iya, benar. Jadi kalau kereta sudah harus fix jam segitu, kalau nggak ada angus gitu ya. Benar. Nah, kalau travel lebih ini oke. Iya, terus kira-kira yang terakhir ini Wush, manfaatnya yang sangat dirasakan. Kalau saya pribadi sih sebenarnya jarak waktu tempuh ya. Oke. Waktu tempuh tuh signifikan sebenarnya. Terutama saya juga diuntungkan lokasi tinggal di Bandung itu cukup dekat dengan lokasi stasiunnya. Oke. Yang di Tegaluar itu sekitar 20 menit. Udah lumayan macet. Jadi saya diuntungkan. Kemudian lokasi kantor pun saya diuntungkan. Kebetulan kita baru pindah kantor ke daerah Fatmawati. Sebelumnya itu ada di daerah Kemang. Iya. Untungannya apa? Kantornya persis di depan stasiun MRT. MRT. I see. Oh. Iya. Jadi kalau bisa diuntungkan dari sini saya turun naik Wush, kemudian lanjut LRT Iya. sampai Duku Atas saya naik MRT. Iya. Jadi beneran terintegrasi itu sih yang paling signifikan buat saya sebenarnya. Oh, oke. Jadi memang transportasi telah memberikan manfaat ya, kurang lebih begitu. Benar. Baik. Terima kasih Mas Adi atas waktunya. Kembali Mas. Aduh. Demikian sahabat Android Indonesia. Baik, itu adalah tadi komunikasi kita bersama penumpang tetap kereta cepat Jakarta Bandung dan juga efisiensi yang didapatkan. Sebenarnya untuk tiket kita sudah pernah juga melakukan voting, di mana paling banyak itu masih di 150.000, ada 175, serta di 200.000. Mohon maaf wajahnya tadi tidak dapat kami tampilkan karena memang sesuai dengan kesepakatan hanya untuk sharing bersama yang bermanfaat bagi para pengguna kereta dan lainnya. Ini adalah pemandangan di dalam LRT Jabodebek di jam pulang kerja pada hari ini tanggal 7 Februari. Dan di jam-jam tersebut adalah jam-jam padat di mana pengguna LRT Jabodebek ternyata sama dengan pengguna KRL ya, ramainya seperti ini. Jadi minat para masyarakat untuk menggunakan moda transportasi baru ya ternyata juga cukup tinggi, walaupun di awal sempat ada yang memprediksi akan sepi, namun ternyata tidak ya, karena ada segmen-segmen dari penumpang sendiri. Untuk pengguna LRT Jabodebek saya rasa akan lebih memilih kenyamanan, dan tadi adalah contohnya.
Baik, nanti kita akan ada video khusus untuk LRT Jabodebek yang sudah makin ramai lagi. Kita kembali ke kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, peminat dari kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini bukan cuman warga negara Indonesia ya. Di beberapa video kita juga kita melihat adanya para wisatawan yang datang dari luar negeri yang khusus untuk mencoba kereta cepat. Dan itu bukan cuma dari Asia ya, banyak juga dari benua-benua lainnya, Australia, kemudian ada yang dari Eropa, ada yang dari Timur Tengah. Mereka biasanya mencoba kereta cepat ini di China ya biasanya. Kemudian kalau untuk Middle East ya sendiri itu Arab Saudi juga sudah membuat kereta cepat Haramain High Speed Railway yang di video kita sebelumnya juga kita sudah naik ya. Dan untuk membuat secara keseluruhan kereta cepat tersebut, Arab Saudi bekerja sama dengan banyak negara termasuk negara Cina, yang dimana kereta cepat kita Indonesia juga bekerja sama dengan Cina. Lalu untuk keretanya mereka menggunakan produk Spanyol namanya Talgo 350. Sedangkan Indonesia semuanya menggunakan dari China. Namun tujuannya adalah untuk mempercepat mobilitas para penumpang ya, para pengguna kereta cepat menuju ke arah yang diinginkan. Nah, kalau di China sendiri itu stasiunnya benar-benar besar dan penumpangnya benar-benar ramai. Bila dilihat di YouTube ya, ini masa Imlek itu penumpangnya sangat-sangat padat. Mungkin nanti di Lebaran kita akan lihat di sini ya seberapa banyak para pengguna kereta cepat Jakarta-Bandung. Semoga makin banyak moda-moda transportasi yang dibangun diteruskan ke Surabaya dan juga moda transportasi lainnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.